Technical View Pound Sterling 9 Oktober 2020 per jam 11 lewat 21 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2958 dan low 1.2932. Sangat flat, sangat tipis untuk kategori Pound Sterling karena biasanya dia lebih tinggi daripada Euro. Nah, sekarang running price berada di 1.2954, artinya baru saja terjadi kenaikan. Well, setidaknya 2 hari yang lalu sempat saya sebutkan tentang kecurigaan saya adanya tendensi untuk mengarah kepada inverted head and shoulder. Seperti Anda ketahui, 2 hari yang lalu saya sempat mengharapkan bahwa candlestick akan membentuk doji, lalu kemudian dia tertahan tidak lebih rendah dari kondisi left shoulder atau yang kita curigai sebagai left shoulder. Dan itulah yang terjadi karena 2 hari yang lalu dia tertahan di area 1.2844 lalu kemudian rebound ya dan ditutup di 1.2913 persis dengan skenario yang kita inginkan. Dan lagi-lagi zona abu-abu ini berarti kalau kita tarik garis seperti demikian berarti kita mendapati ini adalah zona trendline yang akan kita butuhkan untuk terkonfirmasinya pola dari inverse head and shoulder. Jadi kemungkinan potensi seperti demikian kita akan lihat ya potensi ini bisa menembus apa tidak. Ini kebetulan berada di 1.3000. Otomatis apapun yang terjadi kalau ini sudah terlanjur menembus terlebih dulu, Anda masih bisa follow buy, setidaknya target terdekat kurang lebih 1.3170. Kita lihat target utama dari inverse head and shoulder tersebut berapa. Ini adalah area target utama dia untuk kategori medium term mungkin ya, lebih kita pada medium term dikarenakan kita melihatnya dari daily chart untuk inverted head and shoulder. Wow, 1.3284 ya, itu adalah target utama kita, tapi 50%-nya kemungkinan adalah 1.3150 ataupun 1.3170. Dengan catatan kalau memang ternyata dia tembus area neckline. Nah, di grafik keempatnya sendiri saya membentuk seperti ini. Arealnya ini adalah trend channel-nya, kemudian dia sideway ya, kurang lebih sideway. Jadi kurang lebih yang paling logis sebetulnya saya masih mengharapkan area koreksi dulu. Walaupun tadi pagi hanya tertahan di 1.2932. But anyway, kemarin dia sempat terkoreksi di area 1.2890 lalu kemudian rebound. Nah, berarti otomatis skenario-nya hampir mirip dengan yang kemarin. Silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.2868 ataupun 1.2888. Target utamanya adalah 1.2948 dan target kedua adalah 1.3008. Dengan catatan kita menantikan zona dari inverse head and shoulder tersebut ditembus. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 9 Oktober 2020 per jam 11 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1779, low 1.1756, running price kini tertahan 1.1773. Dan kembali dengan area kenaikan yang otomatis sebetulnya ini lebih kepada sideway ya, karena dalam 2 atau 3 hari terakhir kita bisa lihat pergerakannya tidak jauh dari zona abu-abu ini. Berarti 1.1740 ataupun 1.17 ini adalah 50 ya. Berarti ini masih menjadi area yang cukup menakutkan. Apakah dia bisa mengalami penurunan, juga bisa mengalami kenaikan. Tapi juga dengan sorotan utama kita, 1.1825 itu akan menjadi area resisten yang sangat mengganggu untuk area kenaikan. Kenapa? Karena kemungkinan potensi di sini bisa saja terjadi rejection kembali. Tendensinya pun, range-nya cenderung lebih kecil. Anda bisa lihat dalam 2 atau 3 hari terakhir, 1.1724, lalu kemudian 1.1805. Artinya, dia hanya bergerak sekitar 70-80 poin, di bawah 100 poin. Kita akan lihat apakah potensi dari kesepakatan Brexit yang memang sedang masuk dalam tahapan intensif bisa mendorong apa tidak. Tapi sampai saat ini yang berhasil menahan dia tidak turun terlampau dalam adalah pelemahan dolar, dikarenakan ada topik untuk pembahasan stimulus di Amerika sana. Kemudian di grafik keempatnya sendiri, kemarin juga betul karena kita menantikan area buy on dip di kisaran 1.1725 ataupun 1.1740, ternyata dia hanya mencapai zona 17.30, lalu kemudian rebound dan dia sekarang ternyata sudah tembus ya, sudah tembus. Berarti otomatis ya Anda sebetulnya bisa langsung follow buy ini, karena kemarin atau tadi pagi pun saya sempat men-share untuk menunggu di kisaran 1.1731 ya ataupun 1.1745. Sayangnya dia hanya menyentuh 1.1756. But anyway, tidak apa-apa karena range-nya juga masih cukup tipis. Saya rasa juga area biru ini masih bisa menjadi area resisten ataupun tahanan. Jadi kemungkinan pullback lalu kemudian nantinya dia mendorong kembali ke atas. Dengan target utama hari ini saya rasa sangat wajar kalau misalkan dia sentuh 1.1830 ya. Otomatis di daily chart-nya tadi itu berada di koridor resisten yang cukup mencurigakan ya. So untuk kali ini silakan lakukan buy on dip 1.1731 ataupun 1.1745.
target utamanya adalah 1.1795 dan target kedua 1.1855. Stop loss di area 1.1675. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrobank.